dalam sejarah manusia. Perang nuklir dimulai. Bayangkan pagi yang biasa. Orang berangkat kerja, anak-anak pergi ke sekolah, tidak ada yang terlihat aneh. Namun jauh di atas langit, satelit mendeteksi sesuatu yang tidak pernah ingin kita lihat. Peluncuran rudal. Bukan satu, bukan dua, puluhan. Dalam hitungan menit, dunia masuk ke fase paling gelap dalam sejarah manusia. Perang nuklir dimulai. Menit pertama setelah nuklir diluncurkan, keputusan tanpa jalan kembali. Tidak ada waktu berpikir panjang. Sistem pertahanan otomatis aktif. Rudal dibalas dengan rudal. Kesalahan kecil berarti kehancuran total. Para pemimpin dunia tidak lagi bertanya apakah ini benar. Mereka hanya bertanya, berapa detik lagi sebelum semuanya terlambat? Dan saat itu, tidak ada tombol mundur. Jam pertama setelah nuklir diledakkan, kota-kota lenyap. Ledakan terjadi hampir bersamaan. Cahaya menyilaukan langit. Gelombang kejut meratakan apapun di jalurnya. Kota besar berhenti berfungsi. Transportasi runtuh. Komunikasi terputus. Bukan hanya bangunan yang hancur, tapi sistem yang menopang kehidupan modern. Dunia yang kita kenal menghilang dalam 1 jam. Hari pertama, langit yang berubah. Asap dan debu terangkat tinggi ke atmosfer. Matahari tertutup tirai abu-abu. Langit menjadi gelap, bahkan di siang hari. Hujan membawa partikel berbahaya. Air bersih menjadi ancaman. Tanah tidak lagi aman untuk ditanami. Manusia yang selamat tidak bersorak. Mereka hanya bertanya dalam diam, apa yang baru saja terjadi? Minggu pertama, musim dingin nuklir. Dengan matahari yang terhalang, suhu global mulai turun. Inilah yang disebut para ilmuwan nuclear winter. Tanaman tidak tumbuh, panen gagal total, hewan mati perlahan. Bahkan negara yang tidak ikut berperang, ikut merasakan akibatnya. Perang ini tidak punya batas wilayah. Bulan pertama, kelaparan global. Persediaan makanan habis. Distribusi berhenti. Gudang kosong. Supermarket ditinggalkan. Uang kehilangan makna. Orang tidak lagi bertanya, berapa harganya? Tapi, apakah ini masih bisa dimakan? Kelaparan menjadi musuh terbesar. Lebih mematikan dari ledakan. Bulan-bulan berikutnya, runtuhnya sistem. Rumah sakit tanpa listrik, obat tanpa pendingin, dokter tanpa alat, penyakit yang dulu bisa disembuhkan, kini kembali mematikan. Pemerintahan runtuh, hukum melemah, keamanan menghilang. Manusia kembali ke naluri paling dasar. Bertahan hidup. Tahun pertama dunia yang asing. 1 tahun setelah perang nuklir, bumi masih ada. Gunung masih berdiri, laut masih berombak. Namun peradaban modern hanya tinggal cerita. Sebagian kecil manusia bertahan di bunker, di desa terpencil, di bawah tanah. Kota besar menjadi reruntuhan sunyi. Alam mulai mengambil alih kembali. Tahun-tahun setelahnya, kehidupan baru. Radiasi perlahan menurun. Di beberapa tempat, kehidupan mulai kembali. Tumbuhan liar tumbuh di antara beton. Hewan menjelajah kota kosong. Manusia yang tersisa, hidup sederhana, tanpa teknologi tinggi, tanpa dunia digital. Peradaban baru mungkin lahir, tapi tidak pernah sama. Perang nuklir bukan tentang siapa yang paling kuat. Ia tentang betapa rapuhnya peradaban manusia. Dalam 1 hari, ribuan tahun kemajuan bisa lenyap. Dan jika perang nuklir benar-benar terjadi, pertanyaan terbesarnya bukan siapa yang menang, melainkan apakah manusia pantas
mendapat kesempatan kedua